Bulan Juli 2023, Natasha Rizky dan Mahendra Desta resmi bercerai. Tapi bulan Juli tahun ini mereka gencar didesak rujuk oleh netizen. Pasalnya dalam berbagai kesempatan saat rekan sesama artis menyarankan untuk rujuk, Desta terlihat malu-malu sementara wajahnya seolah memancarkan sinyal rujuk. Kebersamaan Desta dan Natasha saat menemani anak-anak mereka liburan seakan menghidupkan kembali chemistry mereka sebagai suami istri. Apakah tahun ini Natasha dan Desta akan rujuk? Benarkah Desta menceraikan Natasha dengan talak 2 sehingga mereka harus melakukan akad nikah ulang untuk rujuk? Apa kata Ustadz Zaki Mirza yang punya pengalaman cerai rujuk tentang isu rujuk yang menerpa sejumlah pasangan selebriti kita? Bercerai kemudian rujuk kembali adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat kita. Namun jika yang melakukannya adalah artis dianggap luar biasa. Hal itu pernah terjadi ketika pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita yang resmi cerai pada 17 April 2023 memilih rujuk pada 28 Agustus 2023 silam. Mereka menikah ulang secara tertutup di sebuah restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karena ikrar talak yang dibacakan Bekti adalah talak 2 dan Aldila sudah selesai masa idah, pernikahan ulang pun dilakukan dengan syarat sah seperti pernikahan baru. Tahun ini netizen kembali menggadang-gadang ada mantan pasangan selebriti yang rujuk mengikuti jejak Bekti dan Aldila. Selain Mas Ayu Anastasia dan Lembu Wiworo Jati, Natasha Rizky dan Mahendra Desta pun seolah didesak rujuk oleh netizen. Sebagian netizen meminta Desta agar jangan cuma memperagakan gimmick ingin rujuk dalam sejumlah podcast, namun wujudkan rujuk itu dalam kehidupan nyata. Emang beliau dasarnya baik sih, jadi perubahan yang terjadi kan cuman karena status aja dan segala macam qadarullah kan gitu. Tapi untuk perbuatannya beliau segala macam ke kita semua sih sama anak-anak ya Masya Allah Allahumma barik. Jadi ya kita kan keluarga ya bagaimanapun, jadi nggak ada yang gimana sih ya, jadi benar-benar menjalankan peran masing-masing aja. Dia sekarang dia orang tua anak-anak, aku juga ya sebagai ibunya anak-anak, kita tetap berteman dengan baik, ya udah. Masih banyak yang mendoakan gitu untuk together lagi. Ya bebas ya, semua orang mau doa gitu. Tapi kan lagi-lagi kan itu semua kehendak Allah, jadi ya aku mah kalau ada yang dua-duanya gitu mah ya iyain aja, apapun yang terbaik aja lah. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi perceraian bisa rujuk. Nah, rujuk ini juga dari bahasa Arab, rujuk, kembali. Kesalahpahaman dari salah satu dari mereka, apa mungkin yang saya tahu juga mungkin ada yang nggak mau ngalah ya kan, apalagi kan mereka kan juga si Desta mungkin wataknya keras ya kan, mungkin Desta juga salah satu jalan terbaik berpisah untuk sementara mungkin ya, karena kan ya kalau misalkan berantem hebat juga nggak enak juga dilihat media kan, apalagi kan media juga cepet banget beritanya kan, makanya ya mungkin saat ini Desta lebih mengalah itu, makanya ada perpisahan lah untuk saat ini gitu. Masih cocok banget, apalagi kan Desta kan juga kan, apalagi kan berita baru kan Desta kan di rambutnya kan ya kan dibewokin, mungkin mau mengubah penampilan menjadi lebih baik untuk Natasha Rizky gitu. Ya semoga rujuk ya, apalagi kan mereka pasangan yang lucu ya kan, anaknya juga lucu ya kan. Ya semoga jika mereka rujuk ya alhamdulillah bagus, semoga juga kalau udah rujuk ya semoga awet. Seperti halnya rujuk Bekti dan Dila yang disupport dan dimediasi oleh rekan-rekan artis seperti Arie Untung dan Fenita Arie. Isu rujuk Natasha dan Desta pun didukung oleh sejumlah artis seperti Vincent Rompis, Ariel Noah, Dr. Tompi, sampai musisi senior Iwan Fals, dan diamini pula oleh Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Jodoh kan akan datang lagi itu. Iya pasti, itu insya Allah lah, amin. Udah punya anak tiga. Umur berapa ini? 9, 7. Yang punya anak gua kok. Oh iya.
Kalau lu Maret nanti 10. kalau bisa baikan lagi seru tuh. Bali. Wah. Duda main Swan. Nanti kalau Desta udah nikah lagi tahun depan kan ya? Jadi Untuk apa yang sudah terjadi itu jelas kelihatan kan, kita lihat bahwa mereka sama-sama nangis. Nangisnya bukan cuma nangis, tapi nangis beneran sedih, tarikan wajahnya itu tarikan sedih dari bibir sampai mata, itu kelihatan jelas dari Aca maupun dari Destanya. Tetapi apakah kemudian itu adalah bentuk penyesalan bahwa mereka pisah? Belum tentu. Karena bisa jadi mereka saat ini semakin baik hubungannya karena sudah bukan dalam satu rumah. Kan kita tahu bahwa orang yang baik hubungannya begitu taruh dalam satu rumah bisa jadi mereka jadi nggak baik gitu loh. Nah, buat saya apa yang terjadi pada Desta dan Aca itu adalah menunjukkan bahwa mereka sudah recovery dengan hidupnya masing-masing dan mereka bisa memberikan porsi yang lebih baik buat anak-anaknya. Tapi kemungkinan untuk mereka rujuk itu menurut saya saat ini masih jauh. Ya, istilahnya saya nggak percaya mereka akan rujuk dalam waktu katakanlah 3-6 bulan ke depan. Sebelum itu saya melihat bahwa perpisahan mereka ini bukan karena orang ketiga, tapi malah lebih, kalau saya kira lebih lebih berat lagi karena dua diantaranya ini karena saya lihat itu lebih kepada keyakinan mereka. Saya pernah bacakan tentang Gading dan Gisel serta Natasha dan Desta. Ini tuh perihal yang wanitanya ini sepertinya lebih religius dibandingkan yang laki-lakinya. Dan karena itu mungkin akhirnya ada ketakutan kalau ya yang laki-laki ini masih lebih ke duniawi, nggak mau diajak untuk berserah diri, dan akhirnya membuat mereka kemudian berpisah. Saya juga merasakan adanya sebuah permasalahan tentang komitmen. Komitmen itu bukan artinya cowok-cowok ini nggak komit, bukan, tetapi wanita-wanitanya ini sepertinya memang ingin mengajak pernikahan mereka ini menuju ke tahap yang berikutnya, tapi yang laki-laki ini masih terasa nyaman di karirnya yang sekarang ini memang masih disibukkan dengan, saya lihat kalau Lembu dan Desta ini kan satu band ya dulu ya. Iya. Nah kalau Gading sendiri kan iya walaupun nggak satu band tapi kan sepermainan juga. Yang saya lihat ini pria-pria umur hampir 50 tahun tapi kalau kita lihat kegiatannya mirip kayak anak-anak umur 30-an ya, 28-30 yang memang masih mencintai kebebasan, mengisi acaranya pun acara-acara yang penuh dengan anak muda dan sebagainya. Desta yang menggugat cerai Natasha malah sempat curcol soal isu rujuk yang semakin panas digelontorkan netizen. Desta mengumpamakan yang ingin rujuk adalah dirinya dengan Natasha. Pertanyaan Desta seolah mewakili isi hatinya yang ingin mengetahui syarat rujuk menurut Islam. Lalu benarkah Desta menceraikan Natasha dengan talak 3 hingga mereka tak mungkin bersatu kembali sebelum Natasha dinikahi oleh laki-laki lain? Sebenarnya saya pernah dengar di podcast mana gitu yang nggak sengaja di beranda TikTok apa di Reels Instagram, saya lupa. Jadi mantan istri Bang Desta ini pernah menyampaikan bahwa memang mereka talaknya baru talak 1 gitu. Selama memang yakin yang dijatuhkan oleh suami talak 1 maka masih bisa rujuk kembali. Jadi setiap talak ini punya aturan yang sudah disepakati oleh para ulama. Ketika seorang suami mentalak istrinya dengan talak 1, maka suami ini boleh merujuk atau mengajak istrinya rujuk hanya dengan berdua saja. Cukup dengan kalimat roja'tuki, aku rujuk kembali denganmu. Ingat, ini talaknya talak 1. Ketika talaknya talak 2, maka beda lagi cara dan metodenya. Metodenya adalah menikah sesuai dengan syarat dan ketentuan syarat sahnya pernikahan. Seperti mesti ada wali hakim, kemudian mesti ada saksi, mesti ada mahar dan lain sebagainya. Ya, nggak ada lah, suka-suka dia lah, dia mau ngapain. Apapun yang dia happy, apa dia mau ngapain aja udah suka-suka Desta lah. Jika Desta dan Natasha cerai dengan talak 3, Desta tentu harus menunggu Natasha menjadi janda sebelum menikah ulang dengan ibu dari ketiga anaknya itu. Tapi bagaimana peluang rujuk Desta dan Natasha menurut prediksi pakar metafisika?
ketika seorang laki-laki sudah menjatuhkan talak 3, maka ketika ingin rujuk kembali kepada istrinya, maka istrinya ini diharuskan menikah dulu dengan laki-laki lain. Yang laki-laki itu dalam kajian fikih disebut dengan muhalil, atau yang menjadi halal bagi istri yang sudah diceraikan oleh suaminya. Ketika sudah pisah dengan muhalilnya, maka boleh dinikahi lagi oleh suami yang pertama yang menceraikan dengan talak 3. Ya pokoknya apa yang dilakuin sekarang selama itu positif dan bikin dia happy, ya gue for it aja gitu. Juga mau komen apa gue. Yang nggak boleh itu adalah ketika sudah talak 3, kemudian si istri ini mencari muhalil hanya sekedar syarat untuk menggugurkan dia punya suami lagi. Nah ini yang niatnya salah gitu loh. Soal cerai lalu rujuk kembali juga pernah dilakukan oleh Ustadz Zaki Mirza. Pada 17 Januari 2017 silam, Ustadz Zaki Mirza sempat bercerai dengan Sinta Tanjung. Namun 2 tahun kemudian mereka memutuskan rujuk kembali. Sebagai pendakwah, Ustadz Zaki merasa dirinya manusia biasa yang mudah emosi dan mengambil keputusan terburu-buru tanpa memikirkan dampaknya bagi anak-anak kelak. Bahkan sebelum menjatuhkan talak 1, suami harus berpikir matang. Apakah ini berdasarkan emosi, kepentingan sesaat, dan lain sebagainya. Maka banyak ulama yang berpendapat tidak sah seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan emosi. Yang berikutnya juga sebaik-baiknya talak adalah talak yang diucapkan secara langsung. Tidak lewat SMS, Instagram, kemudian juga sosmed, dan lain sebagainya. Karena ini perihal rumah tangga dan tahapan-tahapan talak itu sampai talak 3 ini pertimbangannya betul sangat-sangat matang gitu. Jadi kalau masih ada cinta, masih ada sayang, jangan sok-sok berani langsung talak 3. Menanggapi netizen Kak yang mengworo-woro untuk rujuk gimana nih Kak tanggapannya? Oh gimana? Netizen kan kita nggak bisa ngontrol apapun, komentar orang segala macam. Kita mah cuma bisa mencoba mengontrol aja lah apa yang kita posting segala macam. Tapi kalau mereka mau komen ya nggak bisa kita iniin satu-satu. Jadi yang baik-baik alhamdulillah kita syukurin. Kalau yang kontra-kontraknya ya udahlah, kita nggak bisa ngontrol juga. Sempat diterpa isu poligami, Ustadz Zaki dan Sinta Tanjung percaya pernikahan dan perceraian mereka sebagai jalan menuju keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Tak ada pernikahan yang sempurna, tak ada pula pasangan yang sempurna. Saling melengkapi dalam kekurangan adalah salah satu iktibar yang bisa diambil dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah yang tak diwarnai poligami sampai Khadijah wafat. Komunikasi masih tetap lancar atau? Masih dong, anak-anak segala macam. Pasti kan kita komunikasi. Jadi pasti tiap hari komunikasi karena kan anak-anak segala macam kan kita tektokan terus gitu. Jadi ya gitu sih. Kadang-kadang iya, kadang emosi segala macam, ya kejadian juga. Tapi itu proses ketika kita menyelesaikan satu perkara itu kan diskusi kayak partner kerja beneran. Oke, permasalahan kita apa? Kita tulis masalahnya ini. Apalagi ini dan kita legowo kalau emang salah kita ya oke salah kita gitu, salah kamu salah, kita cari solusi bersama di situ. Oke, ini solusinya apa, buat kamu bagusnya gimana gini tapi nggak boleh ada baper di situ. Kalau emang kesalahannya emang banyak tumpuan kita terima gitu. Kita kemudian denying lah, emang ini untuk kemenangan kita nggak, ini untuk kemenangan keluarga gitu. Diselingkuhi Gisela Anastasia, namun Gading Martin digadang-gadang rujuk dengan mantan istrinya itu. Apakah wacana rujuk ditentang keras oleh Roy Martin? Lima tahun lebih bercerai, Gading Martin dan Gisela Anastasia digadang-gadang rujuk oleh netizen. Padahal Gading pernah mengatakan peluang rujuk sangat kecil karena ia menyimpan luka abadi akibat perselingkuhan Giselle dengan Michael Yukinobu. Tetapi mungkinkah setelah gempi semakin besar, Gading khawatir putrinya itu kehilangan figur orang tua yang lengkap sehingga di hatinya terbesit keinginan untuk rujuk. Ketimbang gonta-ganti pacar tapi tak kunjung dinikahi, netizen pun menilai Giselle lebih baik rujuk dengan Gading.
Masalahnya, keinginan sebagian netizen seolah bertentangan dengan harapan keluarga Gading yang mengharapkan Gading mendapatkan istri baru. Apakah Roy Marten, ayah Gading, seolah mengharamkan Giselle menjadi pendamping putranya? Pemirsa, sama halnya dengan Mahendra Desta dan Natasha Rizky yang tetap akur meski sudah berpisah hingga diminta rujuk oleh netizen. Gading Marten dan Gisela Anastasia pun juga digadang-gadang netizen untuk bisa kembali bersama dalam ikatan pernikahan demi putri sematawayang mereka, Gempita Nora Marten. Ya, wajar saja jika netizen menginginkan Gading dan Giselle rujuk. Pasalnya meski sudah 5 tahun bercerai, keduanya masih tetap akur dan harmonis layaknya suami istri. Pokoknya apa yang buat dia bahagia, kita dukung apapun pilihannya. Selalu ada di belakangnya buat support, cheering terus pokoknya ya, apapun itu, pokoknya bikin dia bahagia mah kita dukung kok. Support aja yang terbaik lah. Gading juga lagi kayaknya juga lagi enak-enaknya sendiri ya kan, lagi moto-moto, main motor semuanya lah. Tapi kalau mau rujuk pun ya ayo, pokoknya mau jadi teman. Yang penting mereka bahagia. Iya, pokoknya dua-duanya bahagia deh. Dua-duanya bahagia. Iya. Kalau menurut saya sih lebih ke arah Giselle sama Gading ya, gitu. Karena menurut saya sih mereka masih selalu kompak ya untuk mengurus anak walaupun mereka sudah pisah nih rumah tangganya. Mereka juga pisah dalam keadaan baik-baik aja gitu loh. Desakan netizen agar keduanya bisa rujuk lantaran melihat pasangan Randy Kajarnet dan Lady Nayuan yang bisa kembali rujuk. Meski kala itu pernikahan mereka sudah diambang perceraian. Lady yang kala itu tak menerima pengkhianatan Randy, memilih menggugat Randy di Pengadilan Negeri Bekasi. Namun, lantaran kegigihan Randy untuk meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perselingkuhan, hati Lady pun luluh hingga menerima keinginan Randy untuk rujuk. Melihat Randy dan Lady yang kembali harmonis, netizen pun berharap jika Gading bisa dengan lapang dada memaafkan dan menerima Giselle meski mantan istrinya pernah mengkhianati dan menorehkan luka mendalam di hati Gading. Ya, Gading pun memang mengaku sudah memaafkan Giselle dan membuktikan jika dirinya sudah berdamai dengan masa lalu. Dan demi Gempi, Gading dan Giselle tetap menjalin hubungan baik dan tetap terlihat harmonis. Keduanya bahkan kerap liburan bareng bersama Gempi. Maksudnya semua berita-berita pokoknya kita liburan karena memang liburan sama Gempi. Kebetulan ya kita liburan ya bareng gitu karena Gempi kan liburan naikkan sekolah kan setahun sekali. Kebetulan memang si Giselle ada lari dulu dan Gempinya terus libur dan saya mengosongkan waktu memang untuk liburan ini gitu karena ya momen kan nggak keulang gitu. Gempi makin gede gitu, sekolah juga nanti makin susah buat dianya. Jadi menikmati masa-masa ketika Gempi masih bisa menikmati masa kecilnya lah gitu. Kemarin itu kan liburannya sekalian aku lari. Tapi pas 5 hari pertama Gempi tuh demam tinggi, jadi kayak kita lumayan kasihan gitu sih karena isi acaranya kan full dari Queensland Tourismnya bagus-bagus, nyenengin tempat main Gempi semua gitu, tapi dia kayak demam gitu, jadi kita kayak aduh, tapi untung anaknya emang tenaganya banyak, semangatnya tinggi, jadi dia tetap ikut walaupun nggak bisa selincah biasanya. Terus bapaknya udahlah dia full main. Banyakan ngelihat hewan sih di sana karena Gading sempat merasa khawatir akan tumbuh kembang Gempi lantaran dirinya tak setiap saat bisa menemani putrinya itu. Gading yang tak ingin putrinya kehilangan figur orang tua yang lengkap, meski selama ini keduanya tetap berusaha memberikan kasih sayang full sebagai orang tua kepada Gempi. Apalagi meski Gempi tak secara langsung meminta Papa Gading dan Mama Giselle untuk bersatu, namun tetap saja bahasa tubuh Gempi seolah menginginkan kedua orang tuanya bisa kembali tinggal satu atap seperti dulu. Mungkinkah dalam hati kecil Gading tersimpan keinginan untuk rujuk demi Gempi? Iya, kalau netizen kan ngelihatnya fotonya, tapi kan kita di situ kebersamaannya untuk Gempi gitu. Kan Giselle juga udah punya
pasangan, jadi kita nggak mau ganggu kayak begitu. Jadi kita pure memang untuk Gempi lah gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih 100% kebahagiaan untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya bisa jalan-jalan bertiga, kenapa enggak gitu kan. Pasti akan sering bahkan banyak sekali waktu-waktu yang kita lewatkan bertiga. Gempi nanti masuk SMP, Gempi masuk SMA, ulang tahun ke-17, masuk kuliah. Mudah-mudahan umur kita panjang, semuanya bisa ngelihat Gempi ya wisuda gitu, nikah kan, itu harus dilalui bersama-sama gitu. Karena kan sampai kapanpun kita orang tuanya. Sebenarnya kita nggak ada maksud gimana-gimana juga, nggak pernah nyeting, maksudnya nggak pernah dengan sengaja untuk apain, tapi memang kalau pada akhirnya bisa dilihat baik ya puji Tuhan, syukur. Kalau bisa menjadi mungkin percontohan buat yang udah terlanjur juga mungkin di luar sana, bahwa ada kok pilihan-pilihan untuk bisa tetap baik satu sama lain buat kepentingan bersama. Sebenarnya bukan buat anak doang ya, tapi peaceful mind-nya kan buat kita sendirinya juga gitu. Tapi meski netizen mendesak keduanya untuk rujuk, namun sayangnya keinginan netizen tak bisa terwujud. Pasalnya Giselle dikabarkan sudah memiliki calon suami baru, Rino Sudarjo, kandidat kuat calon ayah sambung Gempi. Gading pun seolah menghormati privasi Giselle dan berharap jika Giselle menemukan kebahagiaan dengan pasangan barunya. Ya nggak, gue sama Giselle tuh udah kayak kakak adik, kita saling support, apapun yang dibutuhkan Gempi kita akan berusaha yang terbaik. Jadi ya kalau netizen kan doain, ya namanya doa ya, kita nggak bakal tahu. Ya untuk sekarang palingan kalau ditanya gini aku cuma bisa bilang diminta doanya aja yang paling baik buat semuanya aja gitu. Dimana yang baik lah. Oh ini sih posisinya di saat ini kan pasti kan umur nambah terus. Tujuannya apa sih kan jelas. Pasti pengennya yang baik-baik, yang bener-bener aja gitu, yang serius. Kalaupun sampai harus berumah tangga lagi kan pasti pengennya best of the best, bukan berarti sempurna, tapi yang paling sepadan lah untuk menjalani ke depan bareng. Giselle mungkin, karena belum ada yang kastanya itu di atasnya si Gading, kecuali sama Rino itu masih mungkin saja, karena ini butuh seorang pengusaha, ya kan, yang crazy rich. Nah itu ada kemungkinan, betul. Tapi tetap kalau seandainya tidak ada itu, artinya kastanya ini kan masih akan di bawahnya Gading ya, itu akan sulit. Jadi kecuali akan ketemu kasta, dalam artian bukan saya di sini matre atau apa enggak, tapi kan ya kita tahu seorang wanita ini pernah mengalami kehidupan dengan seorang pria yang bisa menjaminkan. Tapi Rino. Tak hanya itu, keinginan sebagian netizen seolah bertentangan dengan keluarga Gading yang kabarnya menolak jika Gading dan Giselle kembali bersama. Roy Martin, ayah Gading, bahkan seolah menanggapi dingin terkait keinginan netizen yang meminta Gading dan Giselle untuk rujuk. Sebagai ayah, Roy berharap jika Gading bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Giselle. Lantas apa yang membuat Roy seolah menolak Giselle kembali menjadi istri Gading? Nggak komentar. Tapi kalau misalnya betul memang ada niatan seperti itu, mungkin sebagai orang tua seperti apa Om Roy? Tidak komentar. Happy nggak sih dengarnya mungkin? Tidak komentar. Ya, meski pasca bercerai, Gading dan Giselle tetap berhubungan baik. Namun kedepannya harapan untuk mereka rujuk justru semakin kecil. Apalagi keduanya sudah merasa nyaman dengan hubungan mereka saat ini. Lantas apa yang membuat mereka sulit untuk kembali bersama? Jika Giselle dan Gading bisa kembali rujuk, akankah nantinya di pernikahan mereka akan langgeng hingga maut memisahkan? Gempi dan Giselle itu paling sulit, kedua baru Natasha. Nah kenapa? Karena Gempi itu tidak mendapatkan, bukan tidak mendapatkan, Gempi itu masih tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga nggak diperlukan untuk mereka ini rujuk kembali. Nah tapi saya juga melihat kemungkinan kalau Gading dan Desta ini kan nggak terlihat berpacaran dengan wanita lain juga ya. Jadi kalau saya kira sih itu tadi sih lebih ke kalau seandainya ada comblang, nah ini akan membuat pernikahan mereka yang kedua ini akan lebih lama. Giselle dan Gading, karena saat ini pun mereka ini terlihat bahagia aja gitu. Saya lihat ini lebih dari itu, lebih daripada hal yang tampak, dan ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan komitmen dan juga bagaimana seorang pria ini harus meyakinkan wanitanya.
Ya buat Mas Gading, Mbak Gisel, dengan kondisi yang sekarang mereka dengan akur-akur aja mendidik anak gitu ya. Mungkin lebih baiknya ke depannya ya rujuk lagi lah. Sudah cerai tapi selamanya bucin. Separuh jiwa Masayu Anastasia seolah hilang ketika Lembu Wiworojati mantan suaminya kena serangan jantung. Tapi benarkah di depan dokter yang memasangkan ring jantung untuk Lembu, Masayu masih memposisikan dirinya sebagai istri Lembu? Jika cerai menyisakan penyesalan, mengapa Masayu tidak rujuk dengan ayah dari putrinya itu? Mulai aktif manggung pasca pasang ring jantung, apa kata Lembu soal netizen yang mendesaknya rujuk dengan Masayu? Saat bersamaan, netizen juga gencar mendesak Natasha Rizky dan Mahendra Desta untuk rujuk. Sinyal ngebet rujuk pun ditunjukkan Desta saat tampil di sejumlah podcast. Apakah Desta menyesal telah menalak Natasha? Alih-alih disebut menyimpan luka abadi akibat perselingkuhan Gisela Anastasia, Gading Martin digadang-gadang rujuk dengan Gisel demi Gempi putrinya. Benarkah wacana rujuk Gading Gisel ditentang keras oleh Roy Martin? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan mengulas isu rujuk karena masih bucin yang dialami Masayu Anastasia Lembu Wiworojati, Natasha Rizky Mahendra Desta, serta Gading Martin Gisela Anastasia. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. 8 tahun bercerai, Masayu Anastasia dan Lembu Wiworojati masih betah hidup sendiri. Mereka menutup rapat-rapat urusan asmara, namun tak sungkan membagikan momen quality time dengan Samara, putri semata wayang mereka. Publik dan netizen pun melontarkan pertanyaan menggelitik di kolom komentar Instagram Masayu. Apakah ia masih mencintai Lembu hingga belum bisa membuka hati untuk cinta yang lain? Sebaliknya, apakah Lembu masih bucin pada Masayu hingga menolak move on meski sudah sewindu tahun bergulir? Ditemui di sebuah acara, inilah jawaban eksklusif Lembu kepada Star Pro. Pasca pisah malah baik-baik aja sih, baik-baik. Malah mungkin kalau nanti ada rencana juga kita juga pengen liburan bareng lah. Pengen gue ajakin overland kemana mungkin? Enggak lah, yang dekat aja lah. Karena intinya bukan masalah gimana-gimana, tapi kayak ya pengen punya waktu beramai-ramai aja sih. Jadi kayak gak ada yang salah dengan ngajak mantan istri kalau dia ada waktunya, waktu itu gak apa-apa. Justru saat udah divorce, hubungannya malah membaik ya. Lucu banget ya, gue bilang, yuk lu kan belum, ya pacar pasti pernah, pada segala macam. Lembu juga lah gitu ya, kan everybody trying to move on. Kan dua-duanya belum nikah nih, udah 8 tahun juga. Terus gue bilang, pada saat lagi dia sakit gitu, apa yang lo rasain sih yuk? Lu gak kesian sama dia, kata gue. Balik lagi aja yuk sama Lembu. Tapi how did you feel? Walaupun lu udah bukan istrinya dia, tapi kan lu agentnya, asuransinya, lu ngurusin dia. Ya sedih, karena gimana pun juga kan dia bapaknya anak gue ya. Dan gue 8 tahun gitu kan. And he's a good guy, right? Sama pacaran udah 9 tahun. Ya, Lembu dan Masayu mengaku masih saling sayang seperti saat masih menjadi suami istri. Bahkan setahun lalu saat Lembu kena serangan jantung, separuh jiwa Masayu seolah hilang lantaran takut kehilangan Lembu. Momen canggung di rumah sakit pun sempat terjadi, di mana Masayu terpaksa memposisikan dirinya sebagai istri Lembu di depan dokter yang mengoperasi mantan suaminya itu. Apa namanya? Ya kan disuruh masuk kan dalam ruangan. Gue ada Samara,
ada kakaknya yang cewek berdua. Pas abis di kateter dilihat kan pengembatannya apanya segala macem. Ya istri sama anaknya boleh masuk. Gue diem. Gue saya siapanya ya sama kakaknya gitu karena kan emang alhamdulillahnya hubungan kita keluarga pun gue makan juga baik ya. Oke. Gitu. Syukurnya ya. Terus kita cuma lihat-lihatan. Terus Tommy cuma kayak ngeliatin gue, ngeliatin anaknya, ngeliatin gue, ngeliatin anaknya. Terus jadi gimana nih keputusan keluarga, langsung kita ring ya. Gue di situ bengong, gue cuma lemu ngeliatin gue ngeliatin. Ya, lanjutin dokter. Udah, gue suruh Samara, kiss, peluk babunya. Nangis deh tuh ya kakak ya? Iya, kiss, peluk babunya. Udah, gue cuma doa dulu. Jika waktu bisa diulang, sejatinya Mas Ayu menyesal telah mengambil keputusan cerai. Dulu ia berpikir cerai adalah keputusan terbaik, namun setelah merasakan pahitnya menjadi seorang janda dan melihat putrinya tumbuh tanpa orang tua yang lengkap di satu rumah, Mas Ayu merasa sebagai ibu yang egois. Konflik pernikahan yang dulu menjadi trigger gugatan cerainya, sekarang seolah dianggap sebuah kekeliruan. Lantas apakah penyesalan itu menandakan Mas Ayu siap rujuk dengan Lembu? Kalau hari ini lo nengok ke belakang, ada regret nggak? Ada penyesalan nggak lo bercerai sama Lembu? Pasti. Pasti? Pasti. Kenapa sih gue nggak terima aja? Kenapa sih gue nggak gini? Kenapa sih gue mesti bikin? Iya. Gitu. Kok gue egois banget sih sama anak gue? Itu hal-hal yang... Makanya gue nggak pernah suggest orang untuk bercerai. Walaupun lo bercerai, lo nggak pernah suggest. Kalau teman lo curhat, lo nggak pernah suggest. Itu tidak enak. Bukan lo ngerasa, tapi kan gue bisa bebas sekarang. Iya. Enggak, bukan itu poinnya. Satu, lo pikir enak dengan cap janda gitu kan? Terus lo mesti jadi kepala keluarga, mesti jadi ibu sekaligus. Itu berat. Mas, gimana sih caranya bisa tetap akur dengan mantan istri gitu? Mungkin sulit gak sih? Kayak awal-awalnya mungkin juga enggak, tapi sampai sekarang udah normal. Intinya ya buat anak lah, jangan coba-coba. Enggak sih, ya nggak harusnya ada yang diributkan. Kita sama-sama punya pesan buat anak. Kalau mereka juga gua nggak kepengen kehilangan waktu dengan anak. Ibunya juga sama, dan mereka sama. Jadi ya udah, dibuat santai. Tapi kan katanya laki-laki tuh harus ada yang ngurusin. Ya kalau buat nyangkut Samara ya masih sama. Gue adalah Lembu, tetap. Ya. So jadi menurut lo kalau bisa turning back the time, you wish at that time you push harder. Iya. Apa feeling guilty-nya kenapa? Karena ngelihat Samara. Tapi pernah terbesit gak pengen balik lagi? Kalau itu wallahu alam ya. Itu maksudnya gue tidak, gue nggak bisa bilang, gue nggak mau balikan lagi apa segala macam. Karena kan semua rezeki, jodoh, maut itu kan udah digariskan. Iya. Jadi ya gue nggak bisa bilang iya atau tidak. Cuma ya tergantung yang di atas. Gitu. Jadi nggak menutup, tapi juga saat ini nggak planning. Gue pengen balik, enggak ya? Ada rencana untuk rujuk gak sih, Mas? Ada rencana untuk rujuk gak sih? Dari 7 tahun lalu udah ada. Buat saya wajahnya tidak menampakkan keseriusan bahwa benar-benar serius bahwa dia ingin rujuk dan saat ini gitu, enggak. Cenderung buat saya itu adalah sebuah cara dia menjelaskan, menjawab bahwa lebih cenderung pada lip service sih sebetulnya. Ya kalau merujuk oke lah istilahnya gitu, tapi ya banyak pertimbangannya. Bahwa dia oke bisa jadi iya, tapi pertimbangannya belum tentu dia akan oke dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Gitu. Rujuk tapi selalu rujuk asal sesuai termnya saya, gitu misalnya, itu bisa. Rujuk asal sesuai syarat saya, itu kan juga membuka kesempatan untuk rujuk. Tapi apakah beneran mau rujuk kalau nggak sesuai dengan saya? Nggak mau. Jadi kalau ditanya apakah beneran saya mau rujuk tanpa syarat, bukan itu, bukan wajah seperti itu ekspresinya.
Ya, sejak proses sidang cerai, Lembu konsisten ingin rujuk dengan Masayu. Namun, Masayu menolak tegas seperti yang diungkapkannya dalam sidang mediasi. Saat itu, Masayu merasa sudah menunjukkan baktinya sebagai istri, bahkan rela mengorbankan karirnya. Namun Lembu dinilai tidak menghargai pengabdian istri. Tak ada orang ketiga, tak ada rebutan harta gono gini. Hak asuh anak yang jatuh pada Masayu pun tak menimbulkan konflik baru. Lembu cukup lega karena perceraian yang awalnya tak diinginkannya itu berakhir dengan damai. Ia dan Masayu bisa menjadi tim yang kompak dalam mengasuh Samara. Dulu pernah yang tadi kita bulan Ramadan sahur di off-road gitu, jadi kayak baru pertama kali kita ngerasain sahur dan puasa juga terbuka, nggak ngapa-ngapain. Tapi Samara sendiri kalau kan lu tadi cerita sama Caca deket banget gitu, ngobrol apa segala macam, gitu masih ngarepin nggak Caca sama Babuy untuk bareng lagi? Nah, ini gue nggak tahu sih ya gitu kan. Tapi kita pernah Ramadan tahun lalu, kita itu kan yang tadi gue ceritain kan, maksudnya kayak ulang tahun Mara kita masih ngerayain bertiga. Iya, gue liat di Instagram tuh. Terus kayak misalkan hari terakhir buka puasa kita, atau misalkan pokoknya di dalam bulan puasa itu kita ada buka puasa bertiga. Nah yang terakhir kemarin Mara tuh gini, Cetes, kok minta Babu jemput kesini sih? Kenapa sih? Aku tuh awkward tau gak? Tapi setelah Samara tumbuh menjadi gadis remaja, ada ruang kosong di hati Lembu yang hanya bisa diisi oleh Masayu. Benarkah ia pernah mengajak rujuk, namun ditolak oleh Masayu? Anak-anak tapi minta kalian rujuk gak sih? Anak-anak minta kalian rujuk gak sih? Gak ada wawancara, gak ada komunikasi itu. Ya, di mata pakar mikroekspresi, keinginan rujuk ada pada Masayu dan Lembu. Namun mereka masih tarik ulur mengajukan syarat rujuk. Masayu mengaku masih trauma pada pernikahan, di mana dirinya sempat takut sekali pada sikap Lembu. Lalu benarkah di balik gayanya yang suka bercanda, Lembu adalah tipe suami yang kaku dan tidak romantis? Benarkah Masayu sempat kecewa karena setelah menikah Lembu kehilangan sisi romantisnya? Sebenarnya gini, traumanya itu adalah trauma takut gagal lagi. Gagal sekali aja itu udah bikin gue traumanya tuh, kalau misalkan gue pasangan nanti akan gini nggak ya? Jadi terlalu banyak kayak pertimbangan. Gue sangat mengidolakan bokap gue. Which is he's still alive? Udah meninggal. Kenapa? Oke, semua anak perempuan biasanya mengidolakan ayah. Tapi apa yang lo sampai bisa look up to your late dad banget tuh apa sih? Bokap gue tuh gak pernah marah. With your mom? Sama anak-anaknya tuh. Oh wow. Dan dia manjain nyokap gue luar biasa. Sampai nyokap gue pas ketika bokap gue gak ada, sampai sekarang nyokap gue tidak ada niatan buat nikahi karena tidak akan ada yang seperti papa. Gitu. Jadi kita kan sebenarnya memang tidak bisa menyamakan setiap orang ya, gitu. Cuma ekspektasi gue pengen mendapatkan sosok, at least sedikit sosok seperti bokap gue yang no judging. Gue baca chat-chat gue sama Lembu zaman dulu tuh, kok kemana ini? Gitu. Ini kemana sih? Dulu kok begini, kok sekarang ini nggak ada. Sekarang gue mau tahu 3 kata yang mewakili lo, seorang Lembu Wiworo-Jati di luar kehidupannya sebagai musisi. Pemalu? Ih, masa sih? Nggak ada yang tahu, men. Nggak ada yang tahu, bener. Kedua, pendiam. Pendiam. Ketiga itu adalah overthinking. Belajar dari kesalahan, Masayu tak mau gagal jika kelak mereka kembali membina rumah tangga dengan atau bukan dengan Lembu. Namun bagaimana menurut prediksi pakar metafisika? Apakah rasa cinta mereka bisa menyatu kembali dalam ikatan pernikahan? Saat akhirnya mereka memiliki anak, walaupun istri atau suami itu sudah terpisah ikatan pernikahan, coba diverifikasi dengan yang menonton ini, hubungan perasaan sayang itu pasti masih ada. Karena mereka ini terikat dengan si anak ini tadi. Dan anak ini kan menjadi seorang manusia yang tumbuh besar, yang di dalam dirinya ini ada cinta yang dipadukan, ada darah yang dipadukan sehingga tumbuh menjadi manusia yang baru ini tadi.
ada nilai-nilai yang ditanamkan di anak ini tadi. Jadi kalau saya ditanya apakah mereka berdua masih cinta, pasti. Yang Lembu dan Mas Ayu ini sepertinya karena kesibukan ya layaknya orang di Jakarta ya, yang kalau sudah kerja ya mereka akhirnya, apalagi kerja misalkan sebagai wartawan atau saya sebagai entertainer, ini memakan waktu yang cukup besar, dan saya melihat adanya ketidaksinkronan komunikasi mereka ini tadi. Ini mungkin orang akan mengira lebih loh harusnya kan kalau nggak ada orang ketiga akan lebih mudah untuk kembali. Nah, yang tidak mereka sadari adalah bahwa karena tidak adanya orang ketiga, tidak ada sebuah amarah yang besar yang membuat mereka ini nggak pengen ketemu. Artinya mereka ini kalau ketemu ya mereka itu baik-baik saja, seperti waktu temenan dulu. Ini yang membuat hubungan mereka itu jadi, kalau saya lihat, lah kalau ini baik-baik saja, ngapain harus rujuk? 8 tahun menikah, 8 tahun bercerai. Ditambah 1 tahun masa pacaran, Mas Ayu dan Lembu sudah 17 tahun menyelami karakter masing-masing. Sekarang tak ada yang merasa tersakiti lagi karena selalu berdua mendampingi Samara hingga buah hati mereka itu hidup mandiri adalah komitmen mereka. Mas Ayu merasa bahagia dengan relationship yang dijalaninya bersama Lembu tanpa perlu validasi dari lembaga pernikahan. Tapi bagaimana dengan Lembu? Benarkah Lembu yang notabene merupakan mantan penggemar fanatik Mas Ayu cinta mati pada mantan istrinya itu? Gue tuh dulu waktu lo belum pacaran kan gue tahu banget Lembu tuh ngejar-ngejar lo segitunya yuk. Dia sampai punya poster gue di kamarnya, sampai di laptopnya, di tempat kerjanya. Dan yang gue tahu itu tuh muka gue semua. Dude, dia lagi pacaran sama siapapun ya. Tetap ya, maksudnya ini idola ya, ini idola. He was married, his idol. Kebayang gak sih, lu nikahin cewek atau cowok yang lu tuh mengidolakan banget. Tapi turn out ternyata it didn't work. Itu kan menarik ya yuk. Coba let's break it through walaupun gak usah semuanya secara detail. Jadi Lembu kan segitu kecintaan sama lu. Akhirnya dapet nih lo jadi istrinya dia setelah perjuangan panjang ups and down lah gitu. And then apa yang mungkin bisa di-share sedikit yang akhirnya mungkin membuat itu tidak berhasil? Komunikasi mungkin ya. Yang tadi gue bilang tiap dia pulang kantor gue tidak pernah pakai daster. Kalau bisa gue ke salon dulu buat menyambut dia pulang. Dia tidak pernah, Lembu itu dulu nggak pernah kayak minta sebelum aku pulang kamu udah pulang. Tapi gue nggak. Tahu diri. Gue tahu diri. Gue mesti pulang nih. Kenapa sih emangnya? Enggak, laki gue udah mau pulang kantor, udah mau pulang kerja. Beberes dulu? Iya, pakai baju rapi. Kadang nih, mau kemana? Kan kamu mau pulang. Dia elah, gitu. Satu sih, kalau yang feeling gue ya, kita tidak pernah punya waktu untuk pergi berdua. Date night, yes. Ya, itu menurut gue itu sangat penting dalam pernikahan gitu kan. Sampai kayak one day gue ngerasa, kok kamu denger gak sih aku, sementara gue lagi cerita sama gue, kamu tahu gak sih ini gini, kamu tahu gak sih ini tuh gini. Tiba-tiba kayak saat-saat yang kayak kamu tuh kenapa sih? Kok gak enak banget diajak ngobrol? Itu started. Apa mungkin udah punya pasangan masing-masing? Iya, nggak ada ngobrol ke situ. Dia bapaknya anak gue dan dia bapak yang sangat luar biasa buat Samara. Gitu. Sekarang pun partner sharing gue tentang sekolah, tentang apapun lah gitu. Kadang-kadang gue kerjaan aja gue ngobrolin sama dia gitu kan. Gitu. Jadi kayak yang ya hubungan gue sekarang malah better. Malah lebih enak gitu. Mungkin kalau dulu kan gue takut ya, Bo. Rujuk dalam sebuah perceraian tidak tergantung pada interval berapa lama berpisahnya, tapi tergantung kepada yang dijatuhkan oleh suami ke istrinya itu talak berapa. Sekian tahun mereka masing-masing sibuk, dengan catatan belum pernah ada yang menikah. Itu aja ya. Ya itu harus saling terbuka, kalau itu kembali ke keterbukaan masing-masing. Jadi menurut saya ya selama memang talaknya baru talak 1 ya mereka bisa. Oh banget, sangat mendukung banget ya. Karena dalam agama aja perceraian itu tidak dianjurkan. Gitu. Kalau misalkan rujuk, apakah bakal awet? Ya mudah-mudahan, kita berharap manusia itu cuma bisa usaha. Dari keharmonisan mereka kan, mereka kan juga saya lihat sering banget liburan bareng kan, apalagi kan demi anak juga ya kan, yang saya lihat juga mungkin mereka kalau mau merujuk masih cocok.
Tak cuma Lembu dan Mas Ayu, Natasha Rizky dan Mahendra Desta pun didesak netizen untuk rujuk. Apakah Desta menyesal telah menalak Natasha?